Sahabat semua, pernahkah kita terlalu percaya pada seseorang hingga menutup mata pada segala kemungkinan buruk? Inilah kisah nyata yang mengguncang satu kampung, tentang sosok kiai yang disanjung bak wali, namun menyimpan aib yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta kisah nyata penuh hikmah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersyalawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh pelajaran lainnya di channel ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tinggallah seorang kiai bernama K.H. Muhtarom. Ia dikenal karismatik, lembut, dan punya ratusan santri yang menimba ilmu agama di pesantrennya. Semua warga desa sangat menghormatinya, bahkan sebagian menyebutnya wali kecil. Kiai itu orang suci, nggak mungkin berbuat salah, ujar Buminah, warga sekitar, ketika ditanya tentang sosok K.H. Muhtarom. Kalimat itu sudah seperti mantra yang dipercayai semua orang. Tapi, tidak ada yang tahu bahwa di balik pintu pesantren yang tertutup rapat, ada rahasia besar yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Rahasia itu akhirnya terbongkar ketika dua santriwati mendadak jatuh sakit dan ditemukan hamil oleh bidan desa. Salah satu dari mereka, sebut saja namanya Laila, 17, santri asal luar kota. Saat ditanya oleh ustadzah pengasuh, ia hanya menangis dan berkata, "Maafkan saya nggak kuat lagi menahan beban ini." Ustadzah Siti kaget. "Beban apa, Laila? Kamu sakit? Atau ada yang ganggu kamu?" tanya ustadzah dengan nada lembut. Laila menunduk dan menangis sesenggukan. Dengan suara gemetar ia berkata, "Semua ini karena Kiai. Beliau yang melakukan ini." Suasana mendadak sunyi. Air mata Laila terus mengalir. Hal yang sama terjadi pada santriwati lain, namanya Rini, 16, yang juga dinyatakan positif hamil. Awalnya Rini bungkam, namun setelah dipeluk oleh ibunya yang datang dari jauh, ia berkata pelan, "Aku juga korban, Bu, aku takut." Desa pun gempar. Berita menyebar cepat, seperti api di tengah padang ilalang. Sebagian tak percaya, sebagian lain mulai mengingat hal-hal ganjil yang selama ini mereka abaikan. "Saya sering lihat Kiai masuk ke asrama putri malam-malam," ucap Pak Harun, penjaga malam pesantren. "Tapi saya pikir mungkin ada urusan penting, saya nggak curiga." Pihak keluarga korban langsung melapor ke pihak berwajib. Namun, proses hukum sempat terhambat karena pengaruh besar sang Kiai di wilayah tersebut. Di hadapan penyidik, Kiai Muhtarom akhirnya mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan. "Saya hilaf, saya hanyalah manusia biasa. Saya mohon ampun kepada Allah," ucapnya sambil menangis. Santri dan warga desa terpukul. Mereka merasa tertipu oleh sosok yang selama ini dianggap teladan. Bahkan, beberapa wali santri menarik anaknya dari pesantren tersebut. "Kami tak menyangka beliau bisa berbuat sejauh ini. Padahal kami titipkan anak kami untuk dididik agama," ucap Pak Ahmad, orang tua santri lain, sambil menahan air mata. Dalam sebuah pertemuan warga, Ustadzah Siti berkata, "Jangan sampai kekecewaan kita menjauhkan kita dari agama. Yang bersalah adalah orangnya, bukan ajarannya." Dua santriwati itu kini tinggal bersama keluarganya. Mereka memutuskan berhenti mondok dan menjalani proses pemulihan baik fisik maupun mental. "Saya ingin melanjutkan hidup, saya ingin kuat untuk anak saya nanti," ujar Laila dalam sebuah wawancara. Matanya terlihat tegar, meski bekas luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Pesantren tempat peristiwa itu terjadi kini ditutup sementara. Warga dan pengurus pesantren lain bergotong royong membersihkannya dari citra buruk yang sempat mencoreng nama baik pesantren-pesantren lainnya. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Jangan pernah menaruh kepercayaan buta pada manusia, siapapun dia.
Bahkan orang yang tampak paling suci pun bisa tergelincir jika tidak menjaga diri. Dan bagi kita semua yang pernah menyembunyikan dosa besar, ingatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tak ada yang bisa ditutupi selamanya. Sahabat, mari kita doakan para korban agar diberi kekuatan, dan semoga kita semua senantiasa dijaga dari fitnah dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan share agar jadi pelajaran bagi yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.